Cek suara, cek, cek suara, cek suara, bagaimana? Sudah, Bu. Oke, baik. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat datang di acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat datang Ibu Kepala SMK PGRI 2 Cibinong, Ibu Dr. Anda Endang Susilawati MM. Salam semangat Ibu. Semangat. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Dan selamat datang Ketua Pelaksana yang akan diwakili oleh Ibu Ratih Oktawidya SP. Assalamualaikum Ibu Ratih. Salam semangat Ibu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Ratih dan salam sehat untuk semua. Selamat datang pula untuk para narasumber. Ada Ibu Komariah SPD. Selamat pagi Ibu Komariah. Oke, salam semangat ya Ibu. Alhamdulillah. Dan narasumber kita dari IDUKA ada Bapak Abdullah Sapei sebagai narasumber dari PT Angelina Kartika Timur Cemerlang. Selamat pagi Bapak Abdul. Hai, selamat pagi. Alhamdulillah. Salam semangat Pak. Oh, semangat. Salam semangat. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kami akan sampaikan tata tertib dalam acara ini. Mohon diperhatikan kepada seluruh peserta workshop. Apa sih, Pak? Tata tertib yang pertama, akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, ID peserta dalam workshop ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau instansi. Ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat workshop dilaksanakan. Keempat, peserta dimohon untuk mematikan suara selama proses workshop berlangsung. Kelima, semua peserta yang mengikuti workshop melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator nanti akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Kemudian tata tertib yang terakhir, yang keenam, peserta dipersilahkan mengisi presensi sebelum acara berakhir. Baik, mudah-mudahan seluruh peserta workshop bisa memahami tata tertib yang kami berikan. Bapak Ibu peserta workshop, acara akan kami mulai. Sebelum memasuki acara inti, kami akan menyampaikan agenda acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis sebagai berikut. 1. Laporan Ketua Pelaksana. 2. Pembukaan oleh Kepala SMK PGRI 2 Cibinong. 3. Pemaparan materi pengembangan startup bisnis dari SMK PGRI 2 Cibinong. 4. Narasumber IDUKA. Kelima, forum tanya jawab. Dan keenam, penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan kami mulai. Mohon izin Ibu Endang Susilawati MM selaku Kepala SMK PGRI 2 Cibinong, kita akan memulai acara. Yang kami hormati Bapak Abdullah Sapei selaku IDUKA dari PT Angelina Kartika Timur Cemerlang. Yang terhormat Bapak Adim Herdiaman SPD selaku pengurus YPLP PGRI Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Sutoyo selaku Sekretaris YPLP PGRI Kabupaten Bogor. Yang terhormat Kepala SMK PGRI 2 Cibinong, Ibu Dr. Anda Endang Susilawati MM. Yang terhormat Ketua Pelaksana yang diwakili oleh Ibu Ratih Oktawidya SP. Yang terhormat narasumber dari SMK PGRI 2 Cibinong, Ibu Komariah SPD. Serta para tamu undangan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui media Zoom. Perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Widya Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis. Acara ini terlaksana atas dukungan dan kebijakan pemerintah melalui Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempercayakan SMK PGRI 2 Cibinong menjadi sekolah pilihan di antara beberapa SMK di wilayah Bogor lainnya. Pemerintah mempercayakan SMK PGRI 2 Cibinong menerima kebijakan bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan pameran hasil karya peserta didik dan startup bersama IDUKA. Untuk mengawali acara hari ini, diawali dengan laporan Ketua Pelaksana yang akan diwakili oleh Sekretaris, yaitu Ibu Ratih Oktawidya SP. Kepada Ibu Ratih Oktawidya SP, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK PGRI 2 Cibinong, Ibu Dr. Anda Endang Susilowati, Magister Manajemen, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada acara workshop produk kreatif dan startup bisnis peserta didik SMK PGRI 2 Cibinong tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melaporkan kegiatan pelaksanaan workshop SMK PGRI 2 Cibinong, alhamdulillah termasuk ke dalam satu dari 120 SMK yang terpilih oleh Direktorat Vokasi dan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terpilih untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah untuk mengembangkan kreativitas serta pengembangan bisnis atau startup bisnis yang diwakili oleh program Tata Busana. Program Tata Busana kali ini bekerja sama dengan IDUKA, yaitu PT Angelina Kartika Timur Cemerlang, yang telah bersinergi secara terus-menerus untuk mengembangkan kreativitas siswa, khususnya di program Tata Busana. Dan saat ini dari pihak IDUKA bersama dengan Tata Busana telah melakukan beberapa uji coba, dan pada hari inilah adalah pelaksanaan workshop untuk hasil ide dan gagasan kerjasama antara SMK dengan IDUKA. Bapak Ibu sekalian, untuk informasi para hadirin sekalian, jadi kegiatan workshop ini terlaksana berkat kerjasama dari Bapak Ibu guru dan atas bimbingan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah Angelina Kartika. Jadi kami semua melaksanakan program ini untuk sebagai ide bagi Bapak Ibu sekalian yang telah tergabung dalam workshop bahwa di industri 4.0 ini bahwa SMK saatnya sudah mulai bergerak, tidak hanya bekerja di industri saja, tapi dapat membina peserta didik untuk bisa mengembangkan bisnis. Bagaimana kiat-kiat bisnisnya, apa saja yang harus dijalankan, dan bagaimana tips-tipsnya akan kita simak di workshop kali ini. Ini sebagai salah satu ide pencerahan bagi siswa SMK maupun alumni, bagi semua instansi yang terkait maupun industri yang bekerja sama dengan SMK, bahwa ini adalah awal untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan lebih sinergi untuk dapat mengembangkan potensi dan kreativitas siswa. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Widya, dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Ibu Ratih yang sudah melaporkan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami mohon berkenan kepada Kepala SMK PGRI 2 Cibinong untuk membuka acara sekaligus menyampaikan keynote speak pada acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis. Kepada Ibu Dr. Anda Endang Susilowati MM, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Widya sebagai moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua YPLP PGRI Kabupaten Bogor dengan pengurus. Kemudian yang saya hormati Pak Abdul dari Induka PT Angelina Kartika Timur Cemerlang, dan panitia
kegiatan kegiatan produk kreatif tata busana. Kemudian yang saya hormati peserta workshop yang hari ini kita laksanakan secara virtual. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan workshop dalam rangka mewujudkan kreativitas khususnya ini anak-anak tata busana atas kerjasama dengan Induka. Ini Pak Abdul, terima kasih selaku Induka yang sangat setia untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita khususnya tata busana untuk membuktikan hasil karya kreatif sebagai pembuktian bahwa di SMKP 2 Cibinong diberikan kesempatan oleh pemerintah dalam rangka program pemberian fasilitas bantuan, alhamdulillah dari seluruh Indonesia ini ada 120, di kabupaten itu ada dua sekolah yang diberikan kepercayaan untuk diberikan fasilitas oleh direktorat untuk menampilkan produk-produk kreatif, ini khususnya di tata busana. Ini alhamdulillah ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan kerjasama semua pihak, khususnya ini Induka yang betul-betul memberikan pendampingan, memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak kita, terutama tamatan ini di SMK PG 2, untuk bisa memfasilitasi semua aspek kompetensi yang perlu adanya pembuktian sehingga anak-anak kita khususnya di SMK PG 2 ini mempunyai karya yang kreatif, kemudian kita berikan kesempatan untuk bisa berwirausaha, kemudian tamatan bisa berusaha sebagai entrepreneur. Ini pembuktian memberikan suatu layanan kepada anak-anak sehingga anak-anak ini betul-betul bisa berkompetensi bersaing dengan dunia luar, sehingga ini adalah peluang yang sangat luar biasa kan akhirnya kita bisa membuktikan nanti di dalam kegiatan workshop ini akan dipandu oleh narasumber, kemudian dari Induka yang dari mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan sampai dengan nanti menghasilkan karya kreatif anak-anak, kemudian sampai dilakukan suatu pameran dan seterusnya yang akhirnya semua hasil karya kreatif ini bisa dipasarkan baik secara secara online dan seterusnya. Ini adalah pembuktian bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik kepada anak-anak untuk berkreatif dan berkreasi sehingga kita bisa berpeluang di dunia kerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan workshop produk kreatif khususnya di tata busana. Semoga kegiatan workshop ini lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Induka, kepada yayasan yang memberikan suatu dukungan, memberikan support kepada kita semua bahwa sekolah kita SMK PG 2 Cibinong ternyata punya hasil karya baik dari Induka kerjasama dari gurunya sebagai pendamping, kemudian anak-anak punya hasil karya yang kreatif. Ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya, ini harus diberikan suatu penghargaan yang luar biasa dan saya ucapkan selamat untuk melaksanakan workshop. Semoga pelaksanaan workshop ini bisa berjalan lancar dan baik atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan workshop produk kreatif tata busana dan startup bisnis ini, semoga sukses selalu. Begitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Endang Susilawati MM yang telah secara resmi membuka acara workshop kita pada pagi hari ini dan memberi arahannya kepada peserta workshop. Bapak Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pengembangan startup bisnis dari SMK PGRI 2 Cibinong. Kami persilakan kepada Ibu Komariah. Waktu pemaparan 15 menit ya Bu. Baik, kepada Ibu Komariah SPD disilakan. Terima kasih Ibu Widya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat yang terhormat Bapak Adim Herdiaman SPD selaku YPLP PGRI Kabupaten Bogor, yang Bapak Sutoyo, Sekretaris YPLP PGRI Kabupaten Bogor, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Endang Susilawati, Magister Manajemen, serta peserta audiens. Perkenalkan, nama saya Ibu Komariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pengembangan startup bisnis. Sebelum mengenal lebih jauh program startup bisnis di SMK PGRI 2 Cibinong, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang branding and promotion. Mohon maaf Ibu sementara meninggalkan ruangan karena ada tamu dari pengawas ya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sebentar ya. Ya, ada Ibu. pengawas ya. Yuk, baik, terima kasih. Ya. Baik. Buka aja enggak apa-apa. Ya, silakan Ibu Komariah bisa dilanjutkan. Ya, oke. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menyebutkan beberapa nama. Coba Anda spontan apa yang terlintas dalam benak Anda saat melihat atau mendengar nama mereka. Pertama adalah Adolf Hitler. Silakan para audiens bisa menulis jawaban pada chat. Ya, mohon maaf. Peserta workshop, ada kendala sedikit. Ya, yang berikutnya Cristiano Ronaldo. Ya, next. Jika brand mereka cukup kuat, maka apa yang Anda sebutkan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Seperti mendengar kata Indomie. Beng Beng.
Inilah jawabannya kalau kita mendengar nama Adolf Hitler. Yang pertama, tokoh Nazi berkumis tebal. Yang kedua, keji dan bengis. Next. Beng-beng. Pasti kita akan mengingatnya yang pertama cemilan manis, yang kedua enak dan coklatnya terasa. Apa itu branding? Adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Oke, ada 4 unsur branding. Yang pertama, visi dan misi, logo, jargon, dan website. Next. Dia 2 PPT kan? 2 PPT baru habis. Visi dan misi adalah fondasi dari merek Anda. Keduanya dapat diartikan sebagai berikut. Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dengan merek Anda. Misi adalah langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. Lanjut ke logo. Logo adalah wajah dari sebuah merek. Untuk menciptakannya diperlukan gaya tulisan, warna, dan bentuk yang dapat membekas dalam pikiran target pasar Anda. Selanjutnya, jargon. Logo menciptakan citra visual pada sebuah merek, tetapi Anda perlu membuatnya lebih hidup dengan tutur kata. Disinilah jargon dibutuhkan. Dengan memilikinya, calon pelanggan akan lebih paham dengan apa yang merek Anda ingin tawarkan. Selanjutnya, yang keempat, website yang dapat menampilkan citra merek dengan pamflet, billboard, dan iklan televisi. Namun di era digital mengharuskan setiap bisnis untuk memiliki situs resmi. Apabila tidak, maka usaha Anda tidak akan terkenal. Apa manfaat dari branding untuk usaha Anda? Yang pertama, merek akan terkenal dengan mudah. Yang kedua, memberikan bisnis Anda posisi yang kuat dalam industri. Yang ketiga, kepercayaan terhadap merek Anda akan meningkat. Yang keempat, mendukung pemasaran merek itu sendiri. Kemudian, bagaimana strategi untuk branding? Yang pertama, di sini ada 7. Yang pertama, sebutkan terlebih dahulu tujuan di balik brand Anda. Kedua, jaga konsistensi brand. Ketiga, memiliki website. Keempat, membangun kedekatan antar konsumen. Kelima, integrasikan staf customer service dengan standar brand. Yang keenam,
Berikan apresiasi kepada pelanggan. 7. Perhatikan kompetitor. Setelah melakukan 4 unsur dalam branding, manfaat branding dan strategi branding akan kita dapatkan output branding, yaitu hasil akhir. Hasil akhirnya tertanam dan terpelihara dalam benak seseorang. Tujuan akhir bagaimana orang lain punya pandangan positif produk kita. Yang terakhir, proses pembelian, transaksi, penjualan. Kita lanjut ke topik kedua, tentang promosi produk. Tujuan dari promosi produk yang pertama adalah menyebarkan informasi kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu. 5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Kemudian setelah tadi menentukan tujuan, bagaimana cara mempromosikan? Yang pertama melalui email, kedua melalui SMS, ketiga melalui pembicaraan, keempat melalui iklan. Dan pada akhirnya ada motivasi di akhir, bahwa hidup ini adalah perjalanan yang panjang di dalam waktu yang sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan, kejarlah impian kita untuk sukses selamanya menjadi sang juara. Itulah paparan mengenai branding dan promosi produk. Selanjutnya saya akan menyampaikan startup bisnis Tata Busana di SMK PGRI 2 Cibinong. Ya, inilah kompetensi keahlian Tata Busana. Bisnis yang kami awali berawal dari unit produksi. Berdiri sejak tahun 2015, berawal dari menerima order secara custom-made. Inilah hasil unit produksi yang sudah kami lakukan secara offline, baik dari luar sekolah maupun di dalam sekolah. Salah satunya bekerja sama dengan Trans7 untuk pembuatan baju custom-made. Ya, seperti ini yang sudah kami lakukan, sudah bekerja sama baik dengan Trans7. Kemudian ini adalah contoh customer dari pihak luar maupun dari dalam sekolah. Di masa pandemi ini, siswa tidak bisa melakukan bisnis secara offline. Dan kami tetap berbisnis dengan cara online karena siswa wajib untuk menjadi seorang pembisnis di kelak nanti siswa tamat. Oleh karena itu, sekolah kami memberikan bekal kepada siswa soft skill yang dikenal dengan si kepo. Si observasi, K kepepet, P praktek, O-nya omset. Observasi mengamati peluang usaha, di sini siswa kita gali untuk bagaimana memiliki empati. Kepepet maksudnya adalah kontrak belajar dan perencanaan usaha. Di sini siswa akan kita latih untuk etos kerja, komunikasi, dan networking. Kemudian praktik, bisnis online, berarti kerjasama tim dan disiplin. O-nya omset, diperlukan jujur dan etos kerja. Kemudian bagaimana formula si kepo? Next.
Ya, yang pertama adalah strong why, membuat daftar keinginan. Yang kedua, target omset, tentukan omset yang akan dicapai. Ketiga, penentuan produk, di mana menentukan produk yang akan dijual, baik sendiri, supplier, dropshipper, atau reseller. Yang keempat, upload foto produk. Upload foto produk di media sosial dan mempromosikannya. Yang kelima, jurnal pencatatan. Mencatat transaksi jual beli. Keenam, dokumentasi bisnis. Mendokumentasikan setiap aktivitas bisnis. Selanjutnya, apa alasan memilih bisnis online? Karena e-commerce ya, atau kita kenal dengan internet shopping. Yang pertama, modalnya relatif minim. Kedua, promosi bisnis didukung teknologi internet. Ketiga, resiko kecil dan memiliki pangsa pasar yang luas. Keempat, potensi keuntungan lebih besar. Inilah produk yang bisa dijual. Yang pertama kuliner, 2 fashion, 3 elektronik, 4 craft, dan 5 jasa. Bagaimana untuk media promosi? Itu bisa dilakukan dengan TikTok, WhatsApp bisnis, Facebook, Marketplace, Twitter, atau IG. Selanjutnya, bagaimana langkah pertama memulai bisnis online? Pertama, foto produk, info memberikan deskripsi produk, selalu upload, lakukan terus-menerus sehingga omset akan didapat semakin membaik. Ini adalah contoh bisnis activities online. Selanjutnya, pengembangan startup bisnis pada SMK PGRI 2 Cibinong secara online karena di masa pandemik COVID-19 SMK tetap harus berbisnis. Kita ganti offline menjadi online. Dilihat dari analisa Google Trend piyama di Indonesia. Masih tinggi peminatnya. Kita lihat dari 2019 sampai 2020 peminat piyama masih diminati. Ini bisnis online untuk SMK PGRI 2 memilih piyama. Kita melakukan riset baik secara Indonesia maupun secara kota. Kita lihat kota penghasil piyama di Indonesia. Ada 5 kota penghasil terbesar, Central Java, East Java, Gorontalo, South Kalimantan, North Sulawesi. Kemudian kita melihat lagi pesaing untuk penghasil piyama di Indonesia. Ini untuk pesaingnya ada Daitopik, T-Daitopik, sampai dengan piyama kekinian. Ya, dari data tren pasar piyama di Jawa Barat, karena PGRI 2 terletak di Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Kabupaten Cibinong ya, daerah Cibinong, kita melihat bahwa di Jawa Barat yang menduduki tertinggi untuk produk piyama adalah Bekasi dan Bandung. Nah, disinilah peluang kami untuk bersaing, membuka peluang piyama, bisnis piyama dengan nama Gocirware. Gocirware siap bersaing di pasar lokal daerah Bogor, Kabupaten Bogor. Ya, itu paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Widya. Baik, terima kasih kepada Ibu Komaria atas informasi dan pemaparan materi pengembangan startup bisnis dari SMK PGRI 2 Cibinong. Diharapkan bisa memberikan motivasi ya Ibu ya, sekaligus informasi kepada para peserta workshop bagaimana awal mula ingin berbisnis ya atau membuka usaha. Terima
Terima kasih kepada Ibu Komariah SPD. Kita produksi. Semuanya semangat. Semangat.
bersinergi dengan pengembangan startup bisnis di SMK yang dilandasi hasil survei oleh Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo tahun 2016, banyak startup yang dibangun oleh atau menggunakan tenaga anak-anak SMK sebagai anak muda yang berbakat dan kreatif. Untuk mewujudkan hasil karya startup, kami SMK PGRI 2 Cibinong bekerja sama dengan IDUKA berusaha mewujudkan seluruh aspirasi dan kreasi siswa. Untuk itu, perkenankanlah SMK PGRI 2 Cibinong bekerja sama dengan Bapak Abdullah Sapei selaku IDUKA PT Angelina Kartika Timur, Cemerlang, untuk menyampaikan ide produk kami. Selamat pagi Bapak Abdul. Selamat pagi Ibu Widya. Ya, salam semangat ya Pak ya. Ya, salam semangat juga. Baik, mohon izin Pak, saya akan membacakan terlebih dahulu baik. perjalanan karir Bapak Abdul selaku IDUKA dari PT Angelina Kartika Timur, Cemerlang. Iya, para peserta sekalian, perjalanan karir Bapak Abdul diawali dari tahun 1989 sampai 1995, tergabung di Konveksi Keluarga Garut. Tahun 95 sampai 96, tergabung di Dwi Suasana Jaya Bandung. Tahun 96 sampai 98, tergabung di KHTEX Garment Factory, Fashion Houses Kinan Boutique, Hopper Indonesia, Betty Boutique, Masya Boutique, Inview. Kemudian tahun 98 sampai 2001 tergabung di Broadland Garment Industry Johor, Malaysia. Tahun 2002 sampai 2005 tergabung di International German Training Center Bogor. Tahun 2005 sampai 2006 Inti Sukses Garmindo Jambi Garment Institute. Tahun 2006 sampai 2007 tergabung kembali di International German Training Center Bogor, dan tahun 2007 sampai 2008 tergabung di KPGA Biren di Nanggro Aceh Darussalam. Tahun 2008 sampai 2015 tergabung kembali di International German Training Center Bogor, dan tahun 2016 sampai saat ini tahun 2020 tergabung di PT Angelina Kartika Timur, Cemerlang. Luar biasa sekali ya Pak ya atas pengalaman atau perjalanan karirnya. Untuk itu, untuk pemaparan materi workshop kreatif dan pengembangan bisnis startup dari IDUKA kepada Bapak Abdullah Sapei, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Widya atas waktunya. Salam sejahtera untuk semua peserta workshop. Pada kesempatan ini saya ingin menambahkan ya paparan tentang apa yang kami lakukan dengan SMK Negeri SMK PGRI 2 Cibinong. Sebelum ke paparan yang lebih dalam, baiklah, tema untuk kesempatan ini saya akan bacakan dulu tentang poin-poinnya, yaitu sejarah produksi kreatif di sekolah ini, yang kedua tren pasar, yang ketiga ada tujuan dan keunggulan, yang keempat logo, dan yang kelima akun penjualan. Selanjutnya, ya ini untuk sejarah perkembangan piyama ya, dimulai dari abad 19, yaitu di negara India. Di pertengahan abad 19 itu awal-awalnya Muslim India memakai baju piyama dan baju kurti. Juga di akhir-akhir abad 19 ya, juga di daerah India, yaitu Hindu memakai juga pakaian piyama. Di awal-awal abad 20, Coco Channel, perancang busana pertama yang membuat sederet desain piyama. Dan juga di pertengahan abad 20, yaitu Saint Laurent, juga mengembangkan ya, desain piyama yang tentu saja lebih modern ya dari desain-desain sebelumnya. Selanjutnya, untuk tren pasar,
Ya, Gocirware ya juga ingin menambah ya perbendaharaan bisnis ya di pasar, yaitu dengan membuat satu inovasi dari piyama ya. Kenapa dipilih piyama? Karena piyama tidak termakan atau tergerus oleh zaman ya. Karena setiap orang sekarang ini pakai ya, terutama untuk tidur. Namun bukan saja untuk tidur ya, di saat pandemi, apalagi pandemi sekarang ini, piyama dipakai juga atau banyak orang pakai juga untuk bepergian ya. Gitu, sekali ke mall, ke tempat-tempat wisata atau bertamasya ya, tentunya dengan desain yang lebih kekinian dan lebih sopan ya, yang tidak terlihat ya sedang dipakai tidur gitu. Ya. Terus kenapa juga dipilih piyama untuk produk kami di sekolah ini ya? Karena proses pembuatannya itu mampu ya dibuat oleh siswa-siswa SMK PGRI 2 Cibinong ya. Gitu. Jadi tingkat kesulitannya itu bisa diatasi dan anak-anak juga mampu untuk memproduksi secara standar ya, standar internasional. Selanjutnya ya, melansir kepada pemberitaan dari Lifestyle Kompas ya, dalam bisnis fashion ya, itu terhitung sejak April 2020 ya, untuk pencarian longwear ya, itu sangat meningkat melebihi dari kata kunci tersebut gitu. Jadi selama pandemi orang-orang cenderung lebih membutuhkan pakaian-pakaian santai seperti baju tidur dibandingkan pakaian-pakaian untuk bekerja. Nah, piyama Gocirware hadir untuk mencoba membuat inovasi baru ya, bukan saja untuk baju tidur, tapi yang lebih kekinian dan menekankan kepada kesopanan dan kepantasan untuk digunakan ya, bukan saja di tempat tidur tapi bisa digunakan untuk jalan-jalan, untuk ke mall, untuk belanja ya, gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kami menginovasi desain ya, yang kekinian tentunya, yang sejalan dengan perkembangan tren model. Next, berikutnya Ibu. Nah, baik, ini tujuan kami di pasar ya, di pemasaran, yaitu dengan startup yang sudah dipaparkan oleh Ibu narasumber sebelumnya ya, Ibu Komaria. Ya. Berikutnya Ibu. Baik ya. Gitu. Ini keunggulan piyama Gocir ya. Nah, kami memberikan edukasi kepada siswa-siswa kami ya, mulai dari pemilihan material ya, material kain yang akan digunakan ya. Berikutnya pemilihan aksesoris ya, yang tentunya yang sesuai dan berkualitas. Terus pembuatan pola ya, itu dengan observasi kepada tubuh ya, di usia tertentu nanti yang bisa bagus ya ketika dipakai atau nyaman ketika dipakai. Terus proses produksinya yaitu jahitan ya, dengan mengedepankan standar operasional prosedur itu sesuai dengan stitch per inch-nya. Terus berikutnya ada finishing dan quality control. Nah, ini kami juga menekankan ke siswa yang memproduksi bagaimana cara mengecek ya sebuah produk sehingga memiliki standar yang tinggi atau standar yang bagus ya.
Begitupun dengan cara pemakingan yang simpel dan menarik. Berikutnya Ibu. Baik, nah ini tahapan-tahapan dalam proses produksi piyama gocir. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Ya. Di sini siswa-siswa juga kami bantu untuk bagaimana mengecek ya, dengan PowerPoint system, ya, bagaimana tahapan gelar dan seterusnya gitu. Yang kedua ada tahapan pembuatan pola dan sampel produksi. Ya, karena kita sebelum benar-benar diproduksi kita akan buat dulu perencanaan sesuai dengan ukuran yang ditentukan dan sesuai dengan tubuh yang akan digunakan. Nah, di step ini kita buat beberapa sampel, beberapa produk, ya, dan diuji cobakan ke model. Setelah terlihat oke, kita akan buat produksi secara massal. Berikutnya step ketiga ada proses produksi. Ya, kami juga membantu memanage ya, produksi dengan sistem inline, sistem proses atau flowchart. Jadi masing-masing mesin mendapatkan satu proses dan itu bergantian nanti setiap siswa yang mengerjakannya. Jadi semuanya kebagian pada akhirnya. Ya. Nah di sini diajarkan juga bagaimana dia menghitung waktu produksi ya. Dimulai dari jahit awal sampai ending sampai finishing. Jadi kita bisa menentukan berapa target per hari dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu set piyama. Berikutnya ada step keempat yaitu quality control. Ya. Kita akan mengecek 100% baju yang telah diproduksi oleh line produksi itu mulai dari zona A, zona B, zona C, yaitu zona A terlihat dari depan, zona B terlihat dari belakang, zona C terlihat dari dalam. Ya. Mereka akan cek semua sehingga produk yang dihasilkan itu benar-benar sudah memenuhi standar kualitas. Dan step terakhir yaitu pemasaran kita lakukan secara online, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, ya, dan juga reseller. Next, Ibu. Baik, ya, Gocirwear adalah produk pakaian yang dibuat oleh siswa-siswi Tata Busana SMK PGRI Cibinong ya bersama kami dari IDUKA ya, yaitu dari PT Angelina Kartika Timur Cemerlang. Nah, logo piyama ya, yaitu Gocirwear. Next Ibu. Nah, ini tampilan logo kami ya. Baik, selanjutnya ini akun penjualan kami berada di halaman berikutnya Ibu. Di seragam bisnis ya, di WhatsApp, di reseller, dan membuat akun di workshop online. Ya. Baik, ini sekilas ya, perjalanan kami yang sudah kami lakukan di SMK PGRI 2 Cibinong, ya, jurusan Tata Busana, dan semoga dari kerjasama dengan kami anak-anak bisa setelah lulus dari sekolah dari Tata Busana itu bisa membuat usaha baru ya, jadi pengusaha baru. Dan juga bila ingin bekerja kami juga siap ya menampung dari anak-anak mereka karena mereka benar-benar mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang kami kerjakan di industri. Begitulah paparan kami yang singkat. Ya, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami berikan kepada moderator. Ibu silakan. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya Bapak Abdullah Sapai selaku IDUKA SMK PGRI 2 Cibinong. Luar biasa sekali Pak, terima kasih dalam pengarahannya kepada siswa-siswi khususnya jurusan Tata Busana dalam membimbing
untuk menciptakan hasil karya startup siswa SMK PGRI 2 Cibinong dalam bentuk slipware atau piyama. Kami yakin pemaparan Bapak tadi sekaligus memberikan informasi dan semangat baru bagi peserta workshop yang akan atau ingin membuka usahanya secara mandiri. Terima kasih sekali lagi. Tadi sudah kita simak bagaimana proses sejarah munculnya piyama atau slipware kuno hingga sampai pada fashion kekinian, sehingga piyama saat ini bisa digunakan dalam segala acara. Berdasarkan hal itu pula, kami terinspirasi dan menjadikan potensi peluang usaha saat ini menjadi ide atau produk andalan hasil karya peserta didik SMK PGRI 2 Cibinong. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Sapei sekali lagi sudah memberikan pencerahan fashion kepada peserta workshop pada hari ini. Baik, untuk para peserta workshop, kami akan mengirimkan link. Silahkan dimohon untuk mengisi presensi. Silahkan bisa dilihat di kolom chat. Nanti akan ada presensi yang kami kirim. Jadi para peserta workshop bisa sambil melihat di kolom chat. Silakan bisa isi di sana sampai sebelum acara ditutup. Ya, sekali lagi kepada peserta workshop, silakan untuk bisa mengisi presensi di kolom chat. Baik, kami akan lanjutkan kembali. Sebelumnya kita masuk kepada forum tanya jawab. Dimohon kepada para peserta bisa bersiap-siap. Mungkin di antara kalian ada yang di antara Bapak Ibu sekalian mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Untuk Bapak Abdul, mohon izin Bapak, kita bisa langsung membuka kesempatan berdiskusi dengan peserta workshop ya. Ya, silakan Ibu. Dalam forum tanya jawab pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada peserta workshop yang ingin bertanya langsung kepada narasumber dalam forum tanya jawab. Waktu pengajuan pertanyaan hanya 15 menit. Silakan ajukan pertanyaan pada kolom chat, sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan. Nanti akan saya bacakan dan disampaikan kepada pembicara. Dipersilakan kepada peserta workshop. Silakan bisa langsung bertanya di kolom chat, sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Baik Pak Abdul, sambil menunggu peserta kita mengajukan pertanyaan nih Pak. Ya. Tadi dengan pemaparan narasumber dari Bu Komariah, begitu juga dengan Bapak ya. Ya. Ternyata untuk memulai usaha itu ada beberapa trik dan tips bahkan ya Pak ya. Ya. Nah, dengan perjalanan karir Bapak, bisa tolong berikan ilmunya Pak, apa tips dan trik untuk memulai usaha? Dipersilakan kepada Bapak Abdul untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik. Ya. Kami dari industri, ya, itu jalan tuh mulai dari zero ya, dari nol juga ya. PT Angelina Kartika Timur Cemerlang sendiri berdiri dari 4 mesin jahit ya, dari home industry ya. Dan sampai hari ini ada 300 mesin ya di tempat kami. Ya. Awalnya kita menentukan dulu segmen pasar ya, awalnya ya. Jadi pasar yang akan kita bidik itu di segmen mana ya. Nah, kami diawali dengan waktu itu bikin kid ya, bikin baju anak, yaitu untuk baju pesta. Nah, itu bidikan kami saat itu ya. Dan perjuangannya lumayan ya, dari tidak dikenal sampai kita merambah itu butuh waktu sekitar 7 tahun ya kami melakukan itu ya. Dan pada akhirnya nama kami berada di pasaran ya, sampai hari ini kita masih produksi ya, untuk baju gaun itu. Jadi tip pertama yaitu kita membidik pasar dulu ya. Jadi di usia berapa kita akan melakukan produksi ya. Untuk produksi di usia, misalkan contoh kit kami di usia 3 sampai 7 tahun gitu. Nah, itu yang akan kita bidik. Nah, terus selanjutnya kita riset ya. Kita pangsa-pasarnya untuk area mana. Kalau area Indonesia ya kita riset ya, di usia segitu, dari usia 3 sampai 7 itu
tubuh dari kalangan biasa atau sampai kalangan yang hebat gitu ya. Kami riset semua ukuran-ukurannya dari mulai lingkar sampai tingginya ya. Setelah itu kami tentukan bahwa inilah standar ukuran ya. Standar ukuran yang akan kita bikin untuk pangsa pasar Indonesia ya. Nah itu di awal-awal perjalanan kami ya. Jadi tip yang pertama ya kita tentukan dulu segmen atau bidikan pasar. Ya. Oke, mungkin itu yang pertama ya. Baik Bapak Abdul, terima kasih. Ternyata untuk membuka usaha itu tidak asal sembarang kita buka usaha ya Pak ya. Ya. Tapi terlebih dahulu kita harus punya, selain ide produk, kita harus bikin brandnya terlebih dahulu tadi ya, yang seperti sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Komaria. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita sambil masih menunggu pertanyaan. Ya, oh ya, tadi berhubungan dengan jawaban Bapak tadi ya Pak ya, mengenai tips dan trik. Tapi bagaimana dengan siswa-siswi kita nih Pak, usia SMK, tapi mereka mau membuka usaha. Nah, sedangkan ini berhubungan dengan mental ya Pak ya, yang namanya usaha itu kan pasti ada gengsinya atau berpikir, laku atau tidak ya kira-kira. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak persiapan mental yang harus dimiliki oleh pengusaha ya Pak ya, atau entrepreneur? Silakan Pak. Oke, baik ya. Nah untuk siswa-siswi Tata Busana ya, jadi bahasanya berani itu tuh kalau mampu ya. Bahasa berani itu kalau mampu, beda dengan nekat ya. Nah siswa Tata Busana ya dilatih untuk membiasakan bahasanya ya, untuk dimampukan itu dengan produksi yang sekarang kita jalani itu bahasanya itu untuk memampukan mereka, jadi untuk membiasakan mereka ya. Jadi dari kebiasaan tersebut mereka akan punya kepercayaan diri nantinya ya untuk membuka usaha di rumah gitu. Ya, jadi produksi piyama Gotchirware ini ya jauh-jauh ya sebelumnya kita pikirkan juga bukan sekedar kita menghasilkan produk, tapi bagaimana mereka membiasakan ya, membiasakan dengan tekanan kerja, dengan kualitas standar ya untuk memberanikan mereka nanti ketika lulus gitu ya. Jadi produksi ini akan sangat membantu ya, bukan saja membantu income pada akhirnya, tapi juga membantu mereka membiasakan diri supaya berani membuka usaha nanti ketika lulus dari SMK PGRI 2 Cibinong ini. Begitu ya. Terima kasih Pak. Jadi segala sesuatunya kita mulai dari nol ya Pak ya, dari yang paling kecil, yang penting berani dulu ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul. Ini ada pertanyaan pertama dari Samsul dari SMK PGRI 2 Cibinong. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara mengatasi dan mempertahankan usaha kita dengan banyaknya produk dan persaingan dalam dunia fashion agar usaha kita tersebut tetap jalan dan dikenal masyarakat umum? Mohon masukan dan unek-uneknya nih para materi. Waduh, unek-unek nih Pak. Mungkin hambatan ataupun kendala Pak ya. Baik, kepada Bapak Abdul, disilakan. Baik ya. Selalu itu ya kendala ya. Kita kadang-kadang usaha itu kerpek sebentar jaya, begitu berapa bulan, berapa tahun mundur gitu ya. Nah, sampai hari ini itu alhamdulillah kami bertahan dari sudah generasi kedua ini ya PT Angelina itu. Pertama Ibu Lina, sekarang sudah turun ke anaknya yaitu Angelina ya. Nah itu yang pertama sekali kita punya standar kualitas ya. Jadi kalau kualitas itu tidak bisa disaingi ya. Gitu. Beda kalau warna atau corak atau jahitan atau apa, tapi kalau kualitas itu tidak bisa ya. Jadi kita mempertahankan standar kualitas tinggi ya. Gitu. Untuk produk kami ya. Gitu. Itu dengan menerapkan standar operasional prosedur kerja ya. Jadi standarnya kalau misalkan jahitan, kalau diproduksi ya jahitan bahu harus segini ya kita upayakan segini ukurannya ya. Jadi ketika di luar itu kita dianggap reject atau dianggap gagal ya, kita nggak pasarkan ya.
Jadi yang di pasaran itu tetap semuanya yang berkualitas. Nah, jadi yang pertama itu ya menjaga konsistensi, itu bukan menjaga konsistensi di pasar sebenarnya, tapi menjaga konsistensi kualitas kita. Ya. Kalau kita diterpa walaupun harga mahal atau mungkin UMR naik, ya tetap ya gitu. Kualitas kita tidak akan tergerus atau tidak akan ikut ke sana, tapi kita tetap bertahan dengan standar kualitas kita. Ya. Jadi yang pertama, tipnya untuk bertahan ya segala sesuatu pun ya tetap kita menjaga kualitas pada akhirnya. Gitu ya. Jadi itu Bu ya. Jadi kualitas sebenarnya yang akan menjaga kita konsisten ya. Gitu. Baik, terima kasih. Dibutuhkan konsisten ya Pak ya. Ya. Oke. Untuk Ibu Komariah. Halo Ibu. Ya, Ibu mau menambahkan jawaban dari Samsul? Dipersilakan Ibu. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Samsul. Saya hanya menambahkan sedikit saja, memperkuat dari Bapak Abdullah. Memang benar untuk Bapak Abdullah mengatakan bahwa kita jangan pernah takut, yang penting adalah kualitas yang harus kita pertahankan. Yang kemudian yang perlu selain menjaga kualitas dibutuhkan strategi. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah survei pasar. Strateginya bagaimana? Itu tadi sudah saya katakan ya. Strategi di sini yang kita lihat yang pertama, di posisi mana kita berada dan kita pesaing kita siapa, disitulah kita cari celahnya. Gojirware ini berusaha untuk menembus minat pasar karena kita sudah melakukan banyak kali riset yang nanti akan kita launching pada tanggal 19. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa merasakan, bisa mencoba kenyamanan produk yang kita buat tidak kalah dengan industri yang sudah berkiprah untuk pembuatan piyama. Ya, itu yang paling penting, kita harus melihat strateginya untuk mempertahankan produk kita. Salah satunya adalah selalu menjaga kualitas dan tetap berbeda dengan yang lain. Kalau pakaian piyama ini kita tetap berusaha menjaga kualitasnya dari segi pola, karena bagaimanapun mungkin pakaian sama tapi orang akan berbeda. Apalagi kalau sudah membaca produknya ya, karena seseorang itu biasanya pembeli melihat brandnya. Kalau sekali nyaman, dia akan terus. Ini akan kita coba untuk seperti itu, tetap menjaga kualitas. Ya, itu masukan dari saya, Ibu Widya, kepada peserta Bapak Samsul. Baik, terima kasih Ibu Komariah. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, ini dari Erni Wulandari. Selamat siang, saya Ibu Erni Wulandari dari SMKN 1 Depok, ingin bertanya, bagaimana cara untuk memotivasi peserta didik agar selalu bersemangat dalam berusaha, terutama di saat penjualannya kurang bagus? Nah, tadi ditambahkan masih dari Ibu Erni, bagaimana caranya juga harga jual produk kita bisa bersaing dengan produk pesaing kita lainnya? Mungkin dengan Bapak Abdul, dipersilakan. Oke, baik ya. Untuk memotivasi anak didik ya ketika atau produknya di pasaran atau kurang ya tetap kita selalu berpegang ya pada satu aspek dulu ya, yaitu keyakinan ya, karena kita tanpa yakin juga ya apapun akan sulit gitu. Kita yakin bahwa produk kita itu akan laku ya dengan kualitas, dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan kualitas tadi ya gitu. Jadi meyakinkan anak itu pada dasarnya dari perjalanan produknya ya. Jadi kalau produknya bagus, mereka dibuatnya bagus gitu ya, gitu. Akan timbul keyakinan gitu bahwa produk yang akan dipasarkan itu akan laku ya. Nah, sementara tadi ketika kurang laku gimana ya, gitu. Kok
nyampe target ini ya, di target 10 per bulan kok saya cuma laku 5 misalkan gitu. Ya kita buka link ya, buka link. Kalau di tempat kami itu namanya zona ya, zona pemasaran ya. Kita zona pemasaran pertama Jakarta, zona pemasaran kedua Bandung, zona pemasaran Jawa Tengah. Kita buka akses link zona pemasaran ya gitu. Nah itu udah diambil dari tren ya. Kalau Jakarta yang paling kini menangkap tren ya. Jadi itu zona satu kami ya. Ketika kurang laku gitu ya, kami ke daerah berikutnya itu zona 2, yaitu yang agak lambat menangkap tren. Jadi yang agak lambat itu walaupun produknya agak lama, itu mereka menangkapnya baru. Yaitu di zona 2 ya. Dan zona 3 juga sama ya, kami punya area penjualan di zona 3 yaitu yang pedalaman, yang kota-kota kecil lah ya, yang daya tangkap trennya itu tuh kurang gitu ya. Jadi strategi pemasarannya buka akses ya, buka akses zona, yaitu zona 1 yang biasa yang kita lakukan ya. Berikutnya pengembangan baru zona 2 itu yang ya agak-agak pedalaman dan ya yang kota-kota kecil, terus zona 3 yang lebih kecil lagi ya. Gitu. Nah itu strategi kami waktu penjualan ya, ketika di zona pertama itu tuh agak-agak lesu gitu. Jadi membuka akses ke zona berikutnya ya. Begitu Ibu pemaparannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul. Masih ada waktu? Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, pertanyaan dari Cinta Amanda. Oh, ternyata ini dari siswa SMK PGRI 2 Cibinong ya. Saya Cinta Amanda dari 10 Tata Busana. Bu, Pak, sekarang kan semuanya serba di rumah. Banyak toko-toko offline yang tutup dan sekarang banyak sekali yang akhirnya beralih ke bisnis online. Nah, saya sebagai generasi milenial, saya pengen banget Bu coba untuk menjalani bisnis online, dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini saya serius banget bisnis online dengan tidak meninggalkan tugas utama sebagai seorang pelajar. Oke. Adakah saran dari Ibu dan Bapak untuk kami anak-anak milenial SMK berkenaan dengan bisnis online apalagi pemula? Mohon sarannya Bapak dan Ibu. Ke Ibu Koko. Ya. Baik, dipersilakan kepada Ibu Komar ya untuk menjawab. Apa nih Bu kira-kira saran dan motivasi untuk Cinta ya tadi ya, yang baru saja mau memulai usaha, khususnya anak milenial tadi. Baik, ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari forum tanya jawab kita. Kepada Ya. Ibu Kokom dipersilakan. Terima kasih Ibu Widya. Ya, sangat baik pertanyaannya kepada Ananda Cinta Amanda. Untuk masukannya, cara memotivasinya untuk kekinian, mainlah banyak TikTok ya. Nah, itu kan sedang tren ya, Amanda. Nah, mungkin Amanda nanti bisa bermain TikTok untuk promo yang sangat luar biasa karena sekarang sedang digandrungin dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian pasti nanti Cinta Amanda bisa kembali lagi nih visi dan misi untuk bisnisnya apa. Untuk memperkuat ya. Kemudian selalu konsisten melakukan kerja. Jadi jangan hari ini mood, besok nggak mood. Nah itu harus konsisten. Jika ada kegagalan berarti perlu ditelaah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut gagal. Selalu menanamkan prinsip I want to be a success person. Ya begitu Cinta Amanda, semoga bisa tetap dilakukan berbisnis online. Oke Bu Widya. Baik, terima kasih atas jawaban pemaparan dari para narasumber ya, atas pertanyaan tadi dari Bapak Samsul, dari Ibu Erni, dan dari Ananda Cinta ya. Yang mudah-mudahan tadi jawaban tadi bisa memberikan motivasi bagaimana trik dan tips untuk membuka usaha, dan pastinya di era milenial ini pasti membuka usaha sudah bersumber pada online semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengan media via Instagram dan lain-lain, yang pastinya siswa-siswi kita ataupun Bapak Ibu peserta workshop ini sudah lebih up to date ya dalam teknologi, terutama dalam penjualan online.
Baik, terima kasih atas partisipasi yang sudah bertanya. Oh, baik. Kita membuka satu pertanyaan lagi ya. Terakhir ya. Oke, masih ada waktu ternyata. Pertanyaan terakhir ini dari Inggita 12 Tata Busana. Wah, dari siswi SMK juga. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Inggita, siswi SMK PGRI 2 Cibinong, kelas 12 Tata Busana. Ini Bu, saya ingin bertanya, siapa yang dirugikan jika semua perusahaan atau pengusaha beralih ke bisnis online? Dan bagaimana cara agar tidak ada kerugian bagi sesama pembisnis online maupun offline? Baik, mungkin diawali dengan Bapak Abdul terlebih dahulu. Bapak, dengan perjalanan karir Bapak nih dari berjualan offline, nah sekarang sudah beralih ke online. Bagaimana Pak? Disilakan. Ya, baik, kalau cara merugikan atau dirugikan itu barangkali bahasa sederhananya satu dunia itu satu orang, nah itu tidak akan dirugikan ya. Tapi ketika kita di dunia ini ada 7,6 miliar ya, dan semua berbisnis, dan di Indonesia saja ada 3.500 industri garment ya, itu yang gedenya ya. Terus yang kecilnya kita di berbagai kota ada konveksi home industry ya, dan semuanya itu pesaing ya gitu. Dan kalau bicara merugikan dan dirugikan itu bahasanya sudah bukan ke sana ya, tapi bagaimana kita membahasakan kompetitor ya gitu. Gitu. Nah, untuk jawaban ini ya yang akan saya berikan itu momentum ya, kita peluang dan momentum sebenarnya ya. Jadi semua pengusaha itu melihat kepada peluang dan momentum saja ya. Jadi fokusnya itu ke sana gitu. Jadi sekarang lagi momentum pandemi, yang akan di pasar laku itu apa gitu ya. Momentumnya ini kita manfaatkan sedemikian rupa ya, sehingga jadi ya jadi bahan pekerjaan buat kita gitu. Baik, terima kasih Bapak Abdul. Ya, gitu aja Bu. Baik. Jadi momentum ya, momentum ya. Jadi bukan bersaing ya, tapi dengan online sekarang beralih ke sana. Baik, untuk Ibu Komaria, dipersilakan untuk tambahannya Ibu. Ya, oke. Untuk dari Ananda Inggit, jawabannya tidak ada yang dirugikan. Karena bisnis itu berawal dari hulu ke hilir. Dan ada simbiosis mutualismenya, yaitu saling diuntungkan. Jadi jangan pernah berpikir dari offline ke online, nanti apakah ada yang dirugikan. Jadi benar kata Pak Abdul ya, jadi tidak ada yang dirugikan karena semua saling menguntungkan. Ya, oke, gitu Ibu Widya. Baik, terima kasih. Ini menjadi penutup kita. Ternyata ini ada dari SMK Hidayatus Solihin Kediri Jawa Timur. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ari Pangestu, kelas 12 Tata Busana dari SMK Hidayatus Solihin Kediri Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan sebuah desain piyama yang up to date supaya diminati konsumen? Terima kasih. Dipersilakan langsung kepada Bapak Abdul untuk menjawab. Kalau desain Ibu dulu nih. Oh, baik. Ibu Komariah ya. Baik, dipersilakan Ibu. Bagaimana mencipta desain piyama yang selalu update? Untuk Ananda Hidayatus, Ananda Pangestu ya. Pangestu dari SMK Hidayatus Solihin. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Bagaimana untuk menciptakan desain piyama yang update? Itu yang pasti harus melihat tren pasar. Tren pasarnya seperti apa, misalnya dari segi pewarnaan, segi motif, segi pola, dan segi bentuk. Nah, disitulah kita akan merubah yang biasa menjadi yang tidak biasa menjadi biasa. Jadi mengikuti tren pasar. Begitu ya Pangestu. Baik, Bapak Abdul ingin menambahkan? Kurang lebih sama lah. Baik. Dengan Ibu Komaria. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya para peserta workshop.
Line chatnya sudah kami tutup karena waktu sudah habis ya. Terima kasih atas partisipasinya. Diingatkan sekali lagi kepada peserta workshop untuk mengisi presensi yang sudah kami share di kolom chat. Silakan diisi sebelum acara ditutup. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta workshop yang sudah aktif bergabung di sesi forum tanya jawab. Ya, untuk pengisian presensi nanti kami pun akan memberikan e-sertifikat. Ya, jadi silakan diisi sesuai dengan nama jelas beserta gelar jika ada. Jadi silakan diisi sesuai format yang kami kirim pada kolom chat. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan dari para narasumber kita pada siang hari ini, maka kita berada di penghujung acara. Untuk itu, acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis akan ditutup oleh Kepala SMK PGRI 2 Cibinong. Baik, mohon maaf, tadi kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung. Ya, salam kami, SMK PGRI 2 Cibinong, salam dari Kepala Sekolah kepada audiens seluruhnya. Dan terima kasih kepada Ibu Kepala SMK PGRI 2 Cibinong pada kesempatan hari ini. Maka Bapak, Ibu peserta workshop, demikian akhir acara workshop kreatif dan pengembangan startup bisnis telah selesai. Terima kasih kepada para narasumber dan para peserta yang sudah aktif bergabung dalam acara workshop ini. Semoga setelah acara workshop ini kita semua mendapat informasi, pengalaman, dan motivasi baru khususnya di dunia SMK. Tetap semangat berkreasi dan berinovasi untuk selalu menciptakan hasil karya startup dari siswa-siswi kita generasi muda. Terima kasih pula kepada Direktorat SMK melalui Dipas Satuan Kerja Direktorat SMK yang telah menjadi penyelenggara dan sudah memfasilitasi SMK PGRI 2 Cibinong dalam menerima kebijakan bantuan pemerintah melakukan pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis yang bekerja sama dengan IDUKA. Untuk itu, kami juga langsung mengundang kepada para peserta workshop hari ini untuk menyaksikan pameran hasil karya dan startup siswa SMK PGRI 2 Cibinong pada tanggal 19 Desember 2020 secara virtual. Akhir kata, saya Widya Handayani selaku moderator undur diri. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian workshop pada hari ini. Izinkan saya berpantun ya. Pola baju sedang dipotong, motif muncul adalah gajah. Perkenalkan produk andalan SMK PGRI 2 Cibinong, jagonya piyama, ya go Ciirwer lah. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Alhamdulillah, salam sehat, jaya selalu SMK PGRI 2 Cibinong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.